Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Azahra dari kelompok 12. Pada video ini kami akan menjelaskan penggunaan Playwright sebagai salah satu tools untuk web automation testing. Nah, Playwright digunakan untuk membantu proses pengujian aplikasi web secara otomatis, sehingga penguji tidak perlu melakukan pengecekan secara manual berulang kali. Nah, dalam video ini kami akan membahas mulai dari konsep dasar automation testing, pengertian Playwright, karakteristik Playwright, alasan mengapa Playwright dipilih sebagai tools pengujian, serta manfaat penggunaannya dalam software testing. Nah, selain itu, kami juga akan menjelaskan tahapan instalasi secara singkat, contoh pembuatan test case pada studi kasus aplikasi apotek kita, proses eksekusi tes, serta cara membaca dan memahami hasil pengujian yang telah dilakukan. Nah, pengujian perangkat lunak itu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan aplikasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selain itu, pengujian juga dilakukan untuk menemukan kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan secara luas. Dalam pengembangan aplikasi modern, pengujian secara manual itu seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pengujian manual juga rentan terhadap kesalahan manusia, terutama jika proses pengujian dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, digunakanlah automation testing menggunakan Playwright agar proses pengujian dapat berjalan lebih cepat, lebih konsisten, dan mudah diulang. Pada studi kasus ini, pengujian dilakukan terhadap website apotek kita menggunakan Playwright dengan pendekatan end-to-end testing. Tujuan pertama adalah untuk mengenal tools Playwright sebagai salah satu tools automation testing. Nah, kedua, untuk memahami konsep dasar automation testing, yaitu pengujian yang dilakukan secara otomatis menggunakan script. Nah, tujuan berikutnya itu melakukan pengujian end-to-end pada website apotek kita. Selain itu, kami juga akan membuat test script menggunakan Playwright, melihat hasil pengujian pada setiap fitur, serta menemukan defect atau kesalahan yang mungkin terdapat pada aplikasi. Dengan adanya tujuan ini, pengujian tidak hanya dilakukan untuk menjalankan aplikasi, tetapi juga untuk memastikan apakah fitur yang diuji sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, sebenarnya apa sih itu Playwright? Nah, Playwright merupakan framework automation testing yang bersifat open source dan dikembangkan oleh Microsoft. Tools ini digunakan untuk melakukan pengujian aplikasi web secara otomatis. Nah, Playwright dapat mengendalikan browser seperti Chromium, Firefox, dan WebKit menggunakan script. Dengan begitu, proses pengujian dapat dilakukan tanpa harus dijalankan secara manual oleh pengguna. Nah, Playwright ini banyak digunakan untuk beberapa jenis pengujian seperti functional testing, yaitu pengujian fungsi aplikasi, UI testing untuk menguji tampilan dan interaksi pengguna, end-to-end testing untuk menguji alur aplikasi dari awal sampai akhir, serta regression testing untuk memastikan fitur lama tetap berjalan setelah ada perubahan pada aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik Playwright. Playwright adalah tools yang dikembangkan oleh Microsoft. Tools ini mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, Python, Java, dan juga .NET. Nah, selain itu, Playwright juga mendukung beberapa browser yaitu Chromium, Firefox, dan WebKit. Hal ini membuat Playwright dapat digunakan untuk menguji aplikasi web pada berbagai jenis browser. Dari sisi platform, Playwright dapat dijalankan pada Windows, Linux, dan juga macOS. Jenis pengujian dilakukan menggunakan Playwright adalah automation testing, sehingga proses pengujian bisa dilakukan secara otomatis dengan bantuan script. Kenapa kelompok kami memilih Playwright? Nah, Playwright dipilih karena memiliki beberapa keunggulan.
Pertama, itu Plowright bersifat open source dan gratis digunakan. Kedua, Plowright memiliki performa yang cepat dalam menjalankan pengujian. Selain itu, Plowright juga mendukung multi-browser, sehingga pengujian dapat dilakukan pada beberapa browser yang berbeda. Nah, Plowright juga memiliki fitur auto-waiting, yaitu kemampuan untuk menunggu elemen muncul secara otomatis sebelum menjalankan perintah berikutnya. Keunggulan lainnya, ProRec dapat menghasilkan screenshot otomatis, melakukan video recording, menyediakan trace viewer, HTML report, dan juga UI mode. Nah, fitur-fitur ini sangat membantu dalam proses analisis hasil pengujian, terutama ketika terdapat test case yang gagal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ProRec itu merupakan tools yang cocok untuk melakukan pengujian otomatis pada aplikasi web karena cepat, fleksibel, mendukung banyak browser, dan memiliki fitur pelaporan hasil testing yang lengkap. Ya, balik lagi bersama saya di sini Dynamic Testing. Di sini saya memakai Playwright untuk sebagai functional testingnya. Di sini instalasinya menggunakan ini di terminal kita pada project sudah terinstall di project ini, project Apotek ini. Setelah itu dia membuatkan sebuah config-nya. Sini beberapa config-nya ini seperti pengambilan localhost browser yang digunakan di sini. Lalu ketika itu kita membuat sebuah function di sini, ada beberapa testing yang dilakukan. Pertama, menguji halaman daftar obat, lalu ada menguji halaman detail obat, menguji login menggunakan password yang salah dengan inputan sebuah password yang salah, menguji login menggunakan akun testing yang benar. Di sini ada akun testing yang benar. Lalu di sini ada menguji mengakses dashboard admin. Ketika dia login benar, apakah user biasa bisa masuk ke dashboard admin? Lalu di sini yang kita lakukan testingnya ya. Lanjut saja kita lakukan testingnya. Pada automation testing ini saya Playwright ini menggunakan action saja dengan runtime-nya ada UI di dalamnya. Ini misalnya otomasi dia akan melanjutkan scriptnya. Maka kita lanjut saja di outputnya ya. Sebelumnya sudah saya running. Outputnya di sini ada test case pertama yang menguji daftar halaman obat, yang expected resultnya tuh daftar obat muncul dan jumlah obat lebih dari 0, card ditampilkan. Di sini testingnya itu ketika dia menavigasi ke daftar obat, maka visible get by role daftar obat tersebut dapat true, dia itu visible, nampak oleh sistem otomasinya. Di sini lanjut ada yang terakhirnya expect not to visible get by text, tidak ada obat yang tidak ditemukan. Terus di sini testing 02 expected resultnya nama obat sama dengan yang dipilih. Ketika daftar obat ID, dia masuk ke daftar obat dan mengambil ID-nya, dia akan melihat card-nya tersebut dan menekan card-nya. Ketika dia mendapatkan heading dari card tersebut, maka dia akan membaca. Lanjut di sini menguji login menggunakan email password yang salah. Ketika menggunakan ini wrong password atau email dummy, maka dia tidak akan login dengan password yang salah. Lalu di sini ada menguji menggunakan akun testing yang valid dengan user yang sudah ditetapkan test user example, maka dia bisa login. Di sini runtime kelima dia gagal karena
menguji user biasa mencoba mengakses dashboard. Seharusnya user biasa itu tidak bisa mengakses dashboard admin, yang dimana dia harus di halaman mengarahkan kembali ke halaman authorize. Tapi di sini malah user biasa tersebut masih bisa membuka halaman admin karena routing di sini belum ada private root-nya gitu. Expected to have URL, ya dia terjadi dan mendapatkan URL tersebut. Nomor 5 ini ya, expect not to have URL. Setelah dia navigate to admin, ini URL kan di login, lalu dia pergi ke admin dan dia masuk ke admin, ujung-ujungnya gitu. Di sini setelah test case yang saya lakukan ini dapat dilihat bahwa 4 dari 5 berhasil, dan yang kelima ya ketika dia mengarahkan ke admin dia gagal gitu, dan dia mengarahkan ke admin yang seharusnya tidak boleh. Oh ya, di sini saya belum menjelaskan testingnya dan end to end ini. Ketika alurnya seperti ini, user membuka website, mendaftar obat, memilih obat, lalu di login, mengakses fitur tertentu, sistem memberikan respon gitu. Kalau arsitekturnya itu dari Playwright ke Chromium, website apotek kita, mengambil data supervised, melakukan extraction, dan hasilnya test result gitu. Ini dia tes yang tinggi. Maka kita lanjutkan ke test case ini, analisis hasil. Nah, halo teman-teman, saya Arya Nugraha Taufik akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Jadi sebelum ini kita itu udah melakukan uji pada tes case yang dipilih oleh Bang Rifki. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kelanjutannya. Yang pertama itu analisis hasilnya. Jadi 4 skenario pengujian itu berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tapi ada skenario satu pengujian yang gagal, yaitu pengujian pada authorization dashboard. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini belum menerapkan pembatasan akses untuk berdasarkan role penggunanya. Akibatnya seluruh pengguna dapat mengakses dashboard admin, yang mana sebetulnya dashboard admin itu ya untuk admin saja yang dapat boleh mengaksesnya. Kemudian defect yang ditemukan adalah authorization bypass itu sendiri. Tingkat ke severity-nya adalah high dan priority-nya adalah high juga. Karena user biasa bisa mengakses halaman administration tanpa validasi. Dampaknya data-data administrasi yang seharusnya tidak bisa diakses oleh pengguna biasa itu malah bisa diakses oleh semua pengguna atau semua role yang ada di sistem. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah melakukan pengecekan role sebelum membuka halaman si admin. Kemudian menggunakan role based access control, melakukan validasi role di front end dan back end, kemudian menambahkan middleware untuk root administrator. Nah, kesimpulannya adalah Playwright sendiri berhasil digunakan untuk, maaf saya salah menyebutkan Playwright harusnya ya. Nah, Playwright sendiri itu berhasil digunakan untuk melakukan pengujian end-to-end pada website apotek kita yang dipilih ini. Nah, sebanyak 5 tes tadi berhasil dijalankan semuanya, dan ada 4 yang berhasil dan 1 case yang gagal. Nah, kegagalan pada tes case yang kelima ini atau tes case administration authorization dashboard tadi itu menunjukkan adanya kelemahan sistem dalam mekanisme otorisasi pengguna, sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum aplikasi digunakan secara nyata. Nah, baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari hasil pengujian yang kami lakukan dengan Playwright di sistem apotek kita.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan semoga kita dapat memetik ilmu yang ada, insya Allah. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.